Shalom Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Generasi Lois yang ada di Pulau Bali, sungguh senang bisa bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya melihat sungguh semangat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Lois Generation yang ada di Pulau Bali, bagi kemuliaan Allah dan kemuliaan putranya Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih saya untuk Ibu Tuti sebagai koordinator NCC Internasional di Pulau Bali, yang juga memimpin Harvest Lois Generation, juga Pak Wawan sebagai wakil dan semua tim doa serta GKII Tabernakel yang digembalakan oleh hambanya Ibu Pendeta Kristi, yang bersama tim yang saya lihat sungguh luar biasa. Saya tidak bisa membalas apa-apa, tapi saya percaya mahkota kebenaran kehidupan diberikan. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan di GKI Tabernakel yang saya lihat imam-imam yang bertugas. Harapan saya ada imam-imam lain yang dari gereja GKI bisa live streaming. Saya mohon Ibu Pendeta Kristi mengajarkan, mengajar format doa yang sudah dilakukan. Saya melihat tiap pagi Bu Kristi dan Ocha serta Kiki yang luar biasa, yang dari GKI ya, juga yang dari para imam-imam yang lain yang bertugas, Ibu Tuti, kemudian Bu Margareta, Pak Wawan, Bu Levi, kemudian Ibu Yulia dan suaminya Pak Lubis ya, dan Bu Yulia, kemudian Pak Musa dan Bu Reni yang luar biasa, Pak Budi yang terus melayani juga. Tepuk tangan buat mereka semua yang setia, yang luar biasa, serta anak-anak Timotius Bali ya. Sungguh dahsyat. Dan biarlah pagi hari ini kita mau mendengar pesan Tuhan yang penting berkenaan dengan visi 2033 karya kemuliaan Bapa. Saya berharap Bapak Ibu, para generasi Lois bisa mengikuti. Kemarin saya sudah sampaikan khotbah sore, yaitu hidup bukan untuk diri sendiri. Di link di grup WA NCCI Bali sudah dikirim oleh Bu Tuti. Saya berharap bisa didengarkan, karena ini menyambung apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi siang ini hamba boleh dikenan untuk menyampaikan pesan-Mu secara khusus bagi generasi Lois yang ada di Pulau Bali. Biarlah firman-Mu ini boleh memberi kekuatan, khususnya bagi imam-imam-Mu yang berusia sudah 50 tahun ke atas, bahkan ada 80 tahun, mereka tetap berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak pernah goyah dengan hal-hal yang ada di dunia ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Mari dengan cepat buka 2 Timotius 2 ayat 20. Tema kita adalah hidup untuk Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah.
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa umat yang dipilihnya. Karena setiap orang yang menyebut nama Tuhan, pasti mereka meninggalkan dosa dan segala kejahatan. Dan mereka yang dipunyai oleh Tuhan ini adalah mereka dipakai menjadi alat Tuhan. Bukan sekedar alat yang biasa, tetapi alat yang mulia. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah pada siang hari ini saya beri yaitu hiduplah untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Manusia hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan dan berdampak bagi sesama. Karena orang yang hidupnya bagi Tuhan, yang memikirkan hal-hal kerajaan surga, pasti memiliki buah kerajaan surga. Mereka akan hidup berdampak, berbuah. Sehingga orang melihat antara doanya dengan perilakunya itu sama. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, doa kita dan perkataan perilaku kita berbeda. Maka doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Penting sekali dalam hal ini, karena inilah kebenaran. Sebab hanya orang yang hidup untuk Tuhan, maka kemuliaan akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, seorang presiden adalah orang yang mulia di mata dunia. Orang yang besar, terkenal, tersohor di seluruh negeri itu, presiden. Bapak Ibu Saudara, apa yang dipegang oleh presiden, maka itu menjadi mulia. Kemuliaan itu terjadi ketika siapa yang memegangnya. Contoh, saya kemarin beli satu ballpoint, pulpen, harganya mungkin 10.000. Pulpen yang sama Bapak Ibu Saudara ketika dipegang oleh Bapak Jokowi, maka pulpen ini akan memiliki kemuliaan yang berbeda dengan pulpen yang saya pegang. Andai kata saya diberi pulpen yang harganya 10.000 oleh Bapak Jokowi, presiden kita ya. Seorang presiden memegang sebuah pulpen, pulpen ini mulia saudara. Dan kalau saya diberi oleh presiden, pasti saya simpan. Ya. Padahal belinya di toko yang sama, harga yang sama. Bapak Ibu Saudara, hidup kita tergantung siapa yang pegang kita. Memang saudara adalah umat ciptaan Allah, semua manusia sama. Tapi hidup orang yang dipegang oleh Allah,
berbeda. Maka itu dikatakan di firman Tuhan pagi hari ini bahwa di dalam rumah itu ada perabotan. Ada perabotan yang mulia dan ada perabotan yang biasa yang tidak dipakai untuk maksud mulia. Bapak Ibu Saudara, kita memang semua manusia ciptaan sama. Semua diciptakan khususnya bagi generasi Lois. Generasi Lois dengan umur yang sudah lanjut, mungkin 70. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, hidupmu berbeda. Dengan orang yang usia 70 tahun. Orang dunia, berbeda. Karena saudara dipegang oleh Tuhan Yesus, dipegang oleh Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara menjadi alat yang mulia. Menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Katakan amin. Saudara harus yakin bahwa di dalam diri saudara ada tangan Tuhan yang pegang saudara. Berapapun umur Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara adalah alat yang mulia. Di sana dikatakan dipandang layak untuk dipakai tuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, alat Tuhan itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada pulpen. Pulpen itu hidup untuk dirinya sendiri, tidak ada. Pulpen itu ada untuk penciptanya dan untuk orang yang membeli pulpen. Tidak mungkin jeruk makan jeruk Bapak Ibu Saudara. Rahasia generasi Lois sampai 10 tahun ke depan. Yang umur 80 akan menjadi 90. Tapi saudara tetap dipandang layak untuk dipakai tuannya. Tergantung Bapak Ibu Saudara mau hidup untuk diri sendiri apa untuk Tuhan. Dan untuk sesama. Pulpen ini hidup untuk penciptanya karena dia diciptakan oleh penciptanya menjadi sebuah pulpen. Dan untuk orang yang membeli pulpen. Jadi Bapak Ibu Saudara akan menjadi perabotan yang mulia ketika Bapak Ibu Saudara hidup untuk pencipta, yaitu Tuhan Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus. Serta hidup Bapak Ibu Saudara berguna buat keselamatan semua orang. Melalui program 24 Pintu Gerbang Surga, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang berumur 80 tahun, 10 tahun ke depan bersama saya, umur 90 tahun. Bapak Ibu Saudara buktikan, kalau di dalam Bapak Ibu Saudara ada Roh Allah. Umur 90 tahun, orang dunia berbeda dengan orang percaya. Karena orang percaya dipegang oleh Allah. Hidup kita dipegang menjadi perabot yang mulia, menjadi alat Tuhan. Jangan pernah pensiun. Ibu-ibu dengar, bapak-bapak yang generasi Lois. Kalau anak-anak muda, oke, ikut aja dengar. Kalau dalam hati saudara sudah berkata saya pensiun, maka engkau akan lemah. Energimu akan berkurang separuh, kekuatanmu menjadi lemah dan saudara akan menjadi perabotan yang tidak dipakai untuk hal yang mulia. Kenapa saudara? Karena orang-orang mulai merasa bahwa dirinya sudah tua, sudah tidak dipakai Tuhan, sudah tidak melayani, sudah tidak berbakti lagi. Yang dipikirkan hanya anak, menantu, cucu dan menikmati sisa hidup yang sebentar lagi mungkin mau mati. Maka orang ini akan cepat mati, sakit-sakitan dan orang ini tidak berguna. Bapak Ibu Saudara dengar, janganlah kita menuju ke sana. Karena Bapak Ibu Saudara adalah alat Tuhan. Katakan bersama saya alat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saudara, alat itu tidak ada batas umurnya. Pulpen ini dipakai oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Pulpen ini mulia. Saudara di tangan pencipta Allah Bapa di surga. Di tangan Tuhan Yesus Anda mulia. Maka itu dikatakan dalam Yesaya 43. Ayat keempat berkata apa? Oleh karena engkau berharga di mataku. Danmu mulia.
Bapak ibu saudara mulia, maka itu dikatakan di dalam surat Timotius ini, kalau saudara mau dipakai menjadi alat Tuhan, bahkan 10 tahun ke depan, nanti keluargamu akan melihat, wow, papa ini luar biasa, mama luar biasa, oma luar biasa, opa luar biasa. Tetanggamu melihat bagaimana hidup mulia. Hidup mulia adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan. Bukan hidup menunggu kematian, mengisi sisa waktu hanya dengan makan, minum, ngelencer. Bahkan minta maaf kalau ada yang di kursi roda. Bahkan ada orang-orang kaya yang memasukkan orang tuanya di panti jompo yang mahal. Maka itu saya rindu punya panti doa. Saya tidak mau panti jompo. Sebab anggota di panti doa adalah usia di atas 70 tahun, tapi mereka tetap menjadi pendoa syafaat karena mereka alat Tuhan. Sebab mereka berharga dan mulia, katakan amin. Itu yang membuat Bapak Ibu Saudara akan berhasil sampai 10 tahun ke depan. 2:33. Firman Tuhan berkata, jauhilah nafsu orang muda. Mari Bapak Ibu generasi Lois, udahlah enggak usah ikut-ikutan nafsu anak muda. Gak usahlah kepingin kelihatan muda juga, gak usah. Biarlah kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan mengalir. Jangan kita orang udah umur 70, 80 bergaya seperti anak muda, gak perlu. Sederhana saja. Jangan kita dikuasai nafsu anak muda. Semakin tua semakin serakah, semakin tua semakin tamak, semakin tua semakin egois. Semakin tua semakin sering tengkar. Tidak bisa berdamai. Bapak ibu saudara, jangan itu terjadi. Jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Katakan amin. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Udah, Bapak ibu, mari jadilah orang saleh, gak usah cari-cari soal. Hindari soal-soal yang dicari, yang bodoh dan tidak layak. Masa kita yang orang tua berebut sama cucu kita, berebut sama anak. Udah. Bahkan kita sering debat kusir. Karena kita merasa tidak dihargai. Kita gila hormat, minta maaf. Ada banyak orang tua gila hormat. Dia minta terus dihormati. Berilah hormat kepada anak cucumu, maka engkau akan dihormati. Lihat saudara, kenapa hidup kita penuh pertengkaran? Hari ini Bapak Ibu Saudara di gereja, saudara kelihatan, wah suci. Tapi keluar dari gereja, di rumahmu, kenapa banyak pertengkaran? Ini loh Bapak Ibu Saudara, kita tidak sadar bahwa kita alat Tuhan. Pertengkaran terjadi ketika ada yang namanya kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri itu apa saudara? Nafsu kita. Ego kita, bukan karena kebenaran loh saudara. Kalau kebenaran itu saudara difitnah, dibenci karena saudara memberikan kebenaran, berbeda. Bapak ibu saudara, saya mau saksi sebentar. Ya, sebelum saya tutup. Kami ini memiliki seorang ya anggota keluarga lah, saya tidak sebut, yang sudah umur. Ibu ini sangat aktif. Cinta Tuhan tanda kutip, saya bilang. Kenapa saya bilang tanda kutip? Keaktifannya tidak sepadan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga waktu itu kami ini bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dulu kami Kristen tapi kami tidak ngerti kebenaran. Jadi kami melihat, saya bersama keluarga melihat, ini orang pintar ngomong. Tapi kenyataan prakteknya hidupnya. Bagaimana dia hubungan dengan keluarganya, bagaimana dia bisa on time. Terutama kalau waktu kita misalkan menjemput dia. Aduh saudara, orangnya egois. Kita sudah lama tunggu, ini mau telat acara tapi dia masih ngatur ini, masih ngatur. Jadi semua orang kalau diminta jemput ibu ini gak mau. Bapak ibu saudara cobalah. Hal yang kecil ini sudah kelihatan bahwa ini orang bermasalah.
Ngomongnya firman memang Bapak Ibu Saudara, tapi kami tidak pernah bisa mau mendengar karena apa? Kelakuan dia nggak cocok. Sama sekali Bapak Ibu Saudara, jadi ketika dia datang, ibu ini datang, kita tertawa semua. Bapak Ibu Saudara, jadilah alat yang mulia. Orang mulia itu orang yang dihormati. Kalau kita dibenci ya karena kebenaran. 10 tahun ke depan mari Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara hanya ibadah generasi Lois. Hanya nyanyi-nyanyi. Joget sana joget sini dengar firman. Makan sama-sama senang fellowship. Tapi kita hidup sehari-hari. Doa kita dan kelakuan kita tidak sama. Kita suka tengkar terus. Minta maaf Bapak Ibu Saudara. Kita orang tua jadi cerewet. Cerewet itu bukan cuma milik wanita. Ada pria-pria yang cerewet juga. Ngurusi soal-soal yang gak berarti Bapak Ibu Saudara. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Memimpin mereka, katakan bersama saya memimpin. Bapak Ibu Saudara, orang tua itu semakin tua dia semakin jadi panutan. Saya rindu 10 tahun ke depan kita menjadi panutan. Kita memimpin bahkan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran oleh hidup kita. Doa kita hidup untuk Tuhan. Kita persembahkan diri kita sebagai alat Tuhan. Itu hidup untuk Tuhan. Kita sudah tidak mikirin apakah anak cucu datang ke kita lah. Apakah anak-anak perhatian kita. Tidak. Hidup kita di tangan Tuhan. Bolpen saja di tangan Pak Jokowi harganya mahal saudara. Saya beli mungkin 10.000, tapi ketika sudah dipakai Pak Jokowi saya jual ke teman saya. Bisa harganya mungkin 10 juta karena yang pegang Pak Jokowi. Presiden. Apalagi hidup Bapak Ibu Saudara. Saya yakin 10 tahun ke depan. Meskipun saudara umur 90, 80, 70, 60. Saudara akan melihat karya kemuliaan Allah. Akan dinyatakan dalam hidupmu. Keturunanmu, darah dagingmu, dan semua orang yang melihat hidupmu, meneladani hidupmu, maka mereka dipimpin untuk berjalan dalam kebenaran dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Tuhan katakan amin. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan kami semua. Biarlah visi 10 tahun ke depan kami sadar umur kami bertambah, kami semakin tua, tapi pemakaian Tuhan tidak pernah kendor, tidak pernah kurang. Kami adalah alat Tuhan. Kami di tangan Tuhan. Kami menjadi teladan yang memimpin semua orang dalam keteladanan. Sebab hidup kami persembahan bagi Tuhan. Masa tua kami tetap gemuk, segar, sehat, kuat. Kami tidak pernah pensiun untuk melayani Tuhan. Kami terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Supranatural kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan panjang umur. Engkau kenyangkan kami dengan firman-Mu dan keselamatan bagi keluarga kami semua Kau nyatakan. Bagi kota bangsa kami. Hamba mengucap syukur ya Bapak pagi hari ini, siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini bukalah kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan turun atas-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus ya. Haleluya.